bisa kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah bahwa beliau sangat kuat memegang akidah dan syariat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dekat dengan kota amal mohon untuk dijalankan. Sekali lagi para bapak, ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dekat dengan kota amal untuk dijalankan. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, kita laksanakan
izinkanlah kami mewakili pengurus Masjid Jannah Salihin akan menyampaikan beberapa pengumuman. Adapun pengumuman yang pertama mengenai sholat Idul Adha, insya Allah yang akan bertindak selaku khatib yaitu Bapak Ustaz. 13 diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Yang kelima, Ibu Maria Wakirah RT 13 RT 3 diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Dan yang keenam, Bapak Diarso RT 4 RT 3 diperuntukkan untuk almarhum Bapak Sardi bin Sarkam. Yang ketujuh, Ibu Alsi RT 6 RT 3 diperuntukkan untuk almarhumah Ibu Mariam. Adapun 7 orang yang berkorban untuk sapi yang keempat. Yang pertama, Bapak Royan Abdullah Ariski RT 14 RT 3 diperuntukkan untuk Tanjana Ralika Mariam. Yang kedua, Bapak Dimas Alif Wicaksana RT 14 RT 3 diperuntukkan untuk keluarganya. Yang ketiga, Ibu Sulati binti Harto Sukijo RT 4 RT 3 diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Dan yang keempat, Bapak Lukman Hakim RT 10 RT 3 diperuntukkan untuk Alta Furisa Nur Hakim binti Lukman Hakim. Sebelum pelaksanaan daripada sholat Idul Adha, kami atas nama pengurus Masjid Jannah Salihin akan menyampaikan sedikit kaifiah dalam tata cara sholat Idul Adha. Karena sholat ini adalah sholat tahunan, barangkali jamaah hari ini ada yang lupa, ada yang enggak ingat. Oleh karenanya kami perlu sampaikan, mudah-mudahan dalam pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha ini kita semua mendapatkan nilai terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم أمر لكم فيه الطعام وحرم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا أجركم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاد الدين. رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين، أحمده تبارك وتعالى بمجاهد الذي ولا أهل أثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه وجل وعلا كما أثنى على نفسه. أحمده تبارك وتعالى على نعمه المتوالية وآلائه المتتابعة وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. أحمده جل وعلا حمدا كثيرا طيبا
على نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى كل نعمة أنعم بها علينا في قريب أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرضين وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه مبلغ الناس شرعه. وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jamaah salat Idul Adha yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas limpahan berbagai nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, Islam, taufik hidayah, maghfirah dan hidayah, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sunnah muakkadah pada pagi hari ini, yaitu salat Idul Adha. Mudah-mudahan semua langkah kaki kita, niat kita ikhlas, dan seluruh amal-amal ibadah kita yang telah kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan, dan yang terus-menerus kita niatkan untuk kita laksanakan, semua yang menjadi amal ibadah yang makbul yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjungkan pada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rasa cinta kita wujudkan dengan banyak membaca selawat kepada beliau. Faman kana aqrabuhum minni salatan wa man kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Rasulullah bersabda, orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku, maka dia memiliki manzilah, memiliki tempat yang dekat kepadaku di hari kiamat nanti. Kita wujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah juga dengan senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah di surga Jannatul Na'im. Khatibul wasiat baik untuk kepada seluruh jamaah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam artian senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Rasulullah Ibrahim rahimahullah Allah Subhanahu wa taala. Ritualitas dari Idul Adha dan perjalanan haji selalu identik dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Keluarga yang sangat teguh memegang iman, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu dan penuh tawakal dan sabar dalam menjalani segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah Allah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah bahwa beliau sangat kuat memegang akidah dan syariat. Tidak boleh walaupun sendirian tetap memegang teguh akidah. Allah berfirman, "Wa ma kana Ibrahim Yahudi wa la Nasraniyya, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim bukanlah beragama Yahudi atau Nasrani, tapi beliau memiliki agama yang lurus, agama yang hanif muslim. Sehingga beliau seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Beliau bukanlah termasuk orang yang musyrik. Pelajaran kedua adalah bahwa beliau berdakwah dengan logika rasionalitas.
Saat ditanya, apakah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala kami wahai Ibrahim? Maka beliau menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yaqilun. Wahai rakyat Lut, sesungguhnya yang telah menghancurkan berhala-berhala semuanya itu adalah berhala yang paling besar ini. Tanyalah kepada dia jika dia bisa berbicara. Maka seorang beriman harus mengambil pelajaran ini. Dia harus memiliki ilmu sehingga menuntut ilmu hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimat. Fasyhadu anna Allah Subhanahu wa taala saat Allah memuji Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, maka kemudian beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manami anni asbah, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa aku menyembelih engkau. Fa'uzur madza tara. Maka bagaimana pendapatku tentang mimpimu itu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka Nabi Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakan yang apa Allah perintahkan. Niscaya engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Masyaallah hadirin, kalimat ya bunayya, wahai anak kesayanganku, adalah panggilan kesayangan dari seorang ayah kepada anaknya. Pelajarannya adalah bahwa kita selaku orang tua hendaklah memanggil anak kita dengan panggilan-panggilan kesayangan, memanggil dengan namanya yang baik, sehingga kita wajib juga memberi anak kita dengan nama yang baik. Rasulullah bersabda, innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hari kiamat akan memanggil nama-nama kalian, maka hendaklah kalian membaguskan nama-nama anak-anak kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin, saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya untuk pergi ke padang yang tandus bernama Makkah atau Makkah, maka saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail, maka ibunya Siti Hajar menerima dengan ikhlas kepergian suaminya dengan tidak meninggalkan apapun. Saat Nabi Ismail menangis dan terus menangis karena kehausan, ibunda Siti Hajar mencari air dari Bukit Sofa, lari ke Bukit Marwah, kemudian kembali lagi ke Bukit Sofa. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil yang menjadi manasik umrah, yaitu sa'i dari Bukit Sofa Marwah. Pelajaran kita bisa ambil adalah bahwasanya seorang ibu wajib memberikan kasih sayangnya yang utuh kepada anak-anaknya, kemudian berusaha senantiasa merawatnya dengan baik, sebagaimana Siti Hajar. Masyhadin, maka hendaklah ibu menjadi ibu seperti Siti Hajar yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan anaknya dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin, kemudian saat Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail, datanglah iblis menggoda, membisikkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim melempar iblis ini sehingga jadilah jumlah kubura. Iblis datang kepada
Siti Hajar. Kemudian beliau melempar dengan terjun sebanyak 7 kali, jadilah Jumratul Wusta. Kemudian datang kembali kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail kemudian melempar di sini dengan 7 kali berupa kerikil, jadilah itu Jumrah Aqabah. Jamaah selalu dari bahagia bahwa kehidupan akan senantiasa digoda oleh bisikan-bisikan setan. Dimanapun kapanpun kita berada, akan ada setan yang menjadi musuh nyata bagi kita. Maka perangilah dengan senantiasa beribadah kepada Allah, mendekatkan kepada Allah. Buanglah segala sifat-sifat keangkuhan dalam hati, sebagaimana Nabi Ibrahim melempar iblis, sebagaimana Siti Hajar melempar iblis, sebagaimana Nabi Allah Ismail melempar iblis dengan kerikil 7 kali. Jamaah saudara yang Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, di hari kurban di mana Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya telah Allah berikan kepada engkau Muhammad nikmat yang begitu banyak, maka salatlah fashalli li rabbika, untuk Tuhanmu salat itu. Bukan karena dia, bukan karena suka, bukan karena takabur, bukan karena ujub. Lihat juga ikhlas karena Allah. Setelah itu Allah memerintahkan wanhar, dan berkurbanlah. Maksud hadirin, berkurban yang Allah terima bukan darah dan dagingnya, tapi yang Allah terima adalah ketakwaannya. Allah berfirman, "La yanallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah tidak menerima daging-daging dari kalian, tidak menerima darah-darah yang kalian tumpahkan saat berkurban, tapi yang Allah terima adalah ketakwaan yang ada dalam hati kalian. Ketakwaan senantiasa menjalankan perintah-perintah yang Allah perintahkan, dan senantiasa menjauhkan segala larangan yang Allah larang. Jamaah Allah, maka jadilah wahai para bapak dan para calon bapak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang teguh memegang akidah, yang kuat dan berani melawan segala kemungkaran, dan tentunya yang senantiasa menjadi bapak yang baik, bapak yang senantiasa teladan di rumahnya. Wahai para ibu dan calon-calon ibu, jadilah kalian seperti Siti Hajar yang senantiasa patuh dan taat kepada suaminya, yang senantiasa merawat anak-anaknya dengan baik, yang menjadi ibu teladan dalam keluarga. Wahai para pemuda dan remaja serta anak-anak, jadilah kalian seperti Ismail yang mampu mengorbankan waktu dan kesempatannya di masa mudanya untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, taat dan patuh pada orang tua, senantiasa menuntut ilmu untuk bekal dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjadi orang-orang mengambil pelajaran dari keluarga mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu wa nasara 'abdahu wa a'azza judahu wa hazama al-ahzab
وصلى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جده وإنسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا وصحبه سيدنا رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أغني علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم أغلق عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين وانصرهم على القوم المشركين وانصرهم على القوم المنافقين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ربنا تقبل منا جميع أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Allah